mau jelek-jelekan kita di luar dan sebagainya. Selama kita nggak seperti itu, kenapa kita harus takut? Komunitas kita aja belum benar, kita mau ngapain gibahin komunitas yang lain? Itu bakal diteror tiap hari sama orang yang nggak respect kalau kita mendirikan di kota mereka. Dan itu nyata ada. Dan bang, kita nggak usah debat lewat WA atau apa di sosial media. Besok saya tak ke kotanya abang aja. Nah, pas waktu itu saya langsung ngomong, soal posisi itu panas Pak Denny pas waktu turun, karena saya menolak aturan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di seputar komunitas. Episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai dengan pelaku komunitas, pendiri langsung sama pendirinya komunitas. Nanti kita sharing-sharing. Nanti juga buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung tanya di kolom komentar. Terus kemarin banyak episode yang spesial ya, kayak SSFL chapter Yogyakarta, ada undian door prize sepeda motor untuk menyambut anniversary yang ke 7 tahun. Terus juga kemarin ada Pak C. Hanif selaku peturing Indonesia yang keliling Indonesia mencelok di kota-kota. Terus ada juga traffic hero dari Jasa Raja. Kali ini episodenya juga spesial, kita datengin langsung selaku pendiri komunitas. Mungkin monggo memperkenalkan diri Pak Suhu. Bisa aja tuh Bang Denny. Ya langsung. Kalau orang lebih kenalnya itu lebih ke Abik namanya. Walaupun saya sendiri punya nama asli. Tapi kalau kalian nanya nama asli saya di rumah-rumah mungkin nggak pada kenal Bang Denny. Kalau perkenalan singkat seperti itu. Tapi menyikapi sebentar tadi Bang Denny yang bilang suhu, sebenarnya kalau dibilang suhu masih kata jauh dari suhu, karena emang saya sendiri mendirikan suatu komunitas juga masih dibilang masih seumur jagung, jadi belum ada 1 dekade atau apa, itu belum, masih ya, rasanya malah masih baru kemarin, belum belasan ya guys, seperti itu istilah, sebut aja newbie gitu aja. Oke, sebelum kita bahas ke pokok utamanya, kayaknya enak nih bahas masalah suhu dulu. Suhu. Biar ya. Oke, siap. Mulai waktu. Nah. Buat teman-teman semuanya. Kalau aku pribadi kayak ada yang manggil nggak kenal hu kayak gitu. Nek menurutmu kalau dipanggil hu itu kepiye perasaanmu? Apa kayak seneng atau bangga, apa malah beban kayak gitu? Apa malah kayak kok itu ngeledek aku ya? Nah, Nek saya nangkepnya sendiri sih, karena mungkin saya di dunia komunitas juga belum lama. Mungkin orang mandangnya saya itu karena mungkin pendiri, jadi mereka manggilnya suhu gitu ya, hu gitu. Kalau saya sendiri malah kurang seret dipanggil seperti itu Bang Denny. Karena apa? Yang satu benar, satu kayak jadi beban, ternyata. Yang kedua kayaknya kayak merasa dituakan. Saya tuh pengennya tuh ikut dulu tuh mendirikan suatu komunitas atau ikut suatu organisasi tuh ya satu pengen cari banyak saudara. Jadi jangan sampai ada strata itu kayak tahapan, oh kamu suhu, kamu junior, enggak. Saya enggak suka seperti itu. Lebih suka kalian manggil saya nama aja, Big atau Abik gitu mah enggak apa-apa. Bang gitu. Nah, gitu Bang itu malah saya seneng daripada manggil suhu. Aduh, takutnya nanti saya dibilang suhu ternyata lawan main bicara saya ternyata lebih. Nah, itu malah senjata makan tuannya di situ nanti kayak gitu. Tapi nek Bang Denny sendiri gimana? Oh ya, aku pernah panggil hu posisi di mana apa? Hu salam kenal. Aku mikir hu tahu. Ya aku ya aneh lah, pokok panggilnya Bang aja, apa Mas, apa malah nama langsung itu malah biar akrab. Tapi malah itu kayaknya neng kuping dia agak risih kayak gitu. Betul. Berarti mungkin kita ada chemistry. Untung Bang Denny cowok ya, cewek. Ya itu maaf ya Bun ya. Jadi nek aku nggak nyaman. Sama ya, nggak nyaman. Sama, betul. Buat teman-teman yang kulino panggil hu kepada orang yang belum dikenal, mungkin mending ke Mas dulu aja. Betul. Ini saran dari kami ya. Tapi kalau misalkan udah kenal, yo kalau
piye Bu kabare? Nah. Iki ya monggo karena udah kenal ya dan dampaknya mungkin nggak terlalu nek belum kenal kok Bu. Duh, kene iki rada madeg. Mungkin sebaliknya kalau misalnya kalian tak panggil Bu kan juga iya ya. Betul. Oke, itu bab pertahunan udah ya. Tadi juga masalah cari saudara dan endingnya nggak semuanya bisa menerima bahasanya embel-embel kamu cari saudara itu lagu klasik lah. Kamu cuman pengen membesarkan nama komunitasmu aja kan. Bullshit lah kalau kamu bawa nama cari saudara. Dan endingnya sih menurutku ya memang dengan kita berkembang kenal sama banyak orang itu juga salah satu cari saudara. Nah menurut Abik sendiri nih Bang Abik, embel-embel cari saudara tuh konsepnya tuh gimana tuh menurut Bang Abik itu ketika mendirikan komunitas tadi juga bilang cari saudara, itu cari saudara yang bagaimana? Nyatanya orang-orang ada yang nggak berkenan cari sedulur, nggak kayak gitu caranya. Ini udah kayaknya pembawanya udah agak masuk ke inti nih. Kayaknya tadi pertama itu baru intermezzo, tapi kayaknya udah masuk mulai kepo-kepo ini, ngulik-ngulik ini. Tipis, oke. Anu disambi. Oh, disambi. Aduh, tapi endorse nih. Karemu. Oh, karemu ya. Pokoknya nek ngelak nganggo teh kotak, sesuai judul tadi ya. Podcastan apa? Podcastan. Jadi nih menurut saya pribadi ya, kalau mencari saudara itu secara gampang simpelnya gini. Kalau orang lain bisa menerima saya itu sebagai saudara, ya Pak. Saya juga bisa menerima mereka sebagai saudara. Tapi nek saya itu tak bikin simpel aja. Kalau orang lain jahat ke saya gitu ya, apalagi ke ini udah langsung agak masuk ya ini ya, tipis-tipis. Udah mereka jahat ke anak-anak saya, nggak ke saya juga lah, ke anak-anak saya juga. Saya mending lebih ke mengedukasi ke anak-anak saya itu, mending nggak usah dibalas, ya toh. Mending lebih ke anggap aja kita berpikiran positif aja ke diri kita, anggap aja mereka menjahati kita itu mereka sayang sama kita. Intinya kayak gitu. Soalnya kalau kita nurutin ego, nurutin emosi juga nggak ada habisnya. Mending yaitu kita berpikir positif aja, anggap aja mereka sayang kepada kita. Intinya gitu aja. Terlepas nanti mereka mau menjelek-jelekan kita di luar dan sebagainya, selama kita nggak seperti itu, kenapa kita harus takut? Selaku pendiri komunitas mungkin gampang ya ngasih contoh baik kepada anak-anak ya. Betul. Dan ini ada hikmahnya ya, dengan kejadian ada yang nggak suka sama kita juga ngasih contoh dalam arti ini loh yang nggak baik itu seperti ini, tapi bukan kita yang melakukan. Ini loh nggak baik itu kayak gini, jangan ditiru. Betul. Edukasi, kembali lagi ke edukasi. Betul. Balik lagi ke anak-anak nih. Dengan Bang Abik selaku pendiri itu kan juga banyak member-member ya, member dalam, kita ngomong dalam kota dulu. Dalam kota dulu. Kontribusi Bang Abik selaku pendiri kepada buat member-membernya ini sampai saat ini udah sampai pengorbanannya sampai mana nih untuk dalam kota dulu? Ini dalam komunitas saya dulu atau komunitas saya dulu. Kalau untuk pengorbanan itu sebenarnya nggak bisa dibilang banyak, nggak bisa dibilang kurang. Jadi saya memporsikan tuh di tengah-tengah kalau saya tuh. Jadi nek sebagai bapak saya sendiri ya, walaupun di komunitas saya itu emang sekarang udah tak bikin strata lagi. Jadi saya fokus ke ngatur ke koordinator setiap chapter saya, wilayah saya. Gitu. Tapi di sini saya sudah tanggung jawabnya sudah sebagai ketua umum. Tugas saya tinggal making koordinatornya. Tapi kalau untuk ruang lingkup yang untuk kota saya sendiri, sebut aja kota A gitu ya, itu lebih ke panutan lah. Karena di situ kan udah ada koordinator, mungkin lebih kalau dibilang kalau bahasa gampangnya itu ketuanya.
Nah, kalau di sini kan, kalau di kota itu kan, di kota A itu kan anggap aja saya member biasa. Nah, di situ saya memposisikan sebagai panutan juga lah, istilah kayak gitu. Apa-apa nanti semua juga hasil forum dan semua apa itu ya yang menentukan nanti ketuanya. Ya. Tapi ya, berdasarkan forum mufakat. Bang Apik itu dalam arti pendiri dan itu juga untuk mengatur dan masih di benang merah. Betul. Nggak melebar kemana-mana. Terkadang takutnya nanti yang di daerah sini udah keluar jalur dari visi misi, itu tugasnya ya. Iya betul. Aslinya sih tadi aku pinginnya ketika aku bilang apa aja pengorbanannya yang udah di selaku pendiri, aku pinginnya jawabnya aku pernah Pak dikeroyok sama beberapa komunitas, dihakimi kayak gitu. Tapi jawabannya ibaratnya mengarah ke yang positif. Memang banyak pengorbanan, enggak cuma Bang Apik aja ya, semuanya pendiri selaku panutan pendiri itu rintangannya banyak, dan jarang banget sosok pendiri yang ibaratnya aku ki wis ngene iki lho, aku wis digebuki, aku dikeroyok di forum ke, dihajar kene, hajar kono, dipenelengi, tantang dulu, tapi enggak, ya udahlah itu cuma di save aja. Betul. Tak kira yang mau dikeluarkan itunya. Ternyata secara globalnya itu merupakan pengorbanan yang lebih penting ya. Benar. Apalagi sekarang dari komunitasnya Bang Apik juga sudah banyak meluas ya. Sekarang udah berapa chapter? Sebenarnya kalau meluas sih belum. Jadi masih ruang lingkupnya masih sekitar Jawa, Bang Denny. Dan itu pun juga masih di 12 kota. Jadi belum, kalau dibilang meluas sih belum. Soalnya pendahulu saya itu juga banyak. Dan mereka sudah meluas sampai gitu ya, ke Indonesia. Mungkin kalau menanggapi juga, kalau Bang Denny bilang tadi, kenapa nggak cerita yang tadi itu? Karena menurut saya itu lebih baik orang itu taunya tuh senengnya aja, gitu aja. Yang sedih-sedih kayak gitu tuh mending nggak perlu diungkapkan, karena itu nanti buat motivasi saya sendiri saja. Kalau itu nanti tak beberkan, nanti yang semangatnya kayak saya nanti takut malah. Mending saya ceritakan yang bagus-bagus saja Bang Denny. Lah kalau nanti mau nanya-nanya ya nanti ya privasi ya. Karena kalau mau nyeritain kayak gitu istilah saya takut kebawa perasaan Bang Denny. Nanti emosinya lagi ya. Jiwanya langsung membakar lagi. Tapi ya itu ya, keluh kesah, banyak keluh kesah yang memang itu patut untuk bisa di-share. Ada yang keluh kesah yang itu ya udahlah, buat kita aja, buat pengalaman perjalanan hidup kita. Oke. Terus untuk sharing nih Bang Apik. Wah, hujan ya, alhamdulillah ya. Iya, biasanya kalau di hujani kayak gini biasanya berkah Gus. Yang nonton banyak nanti. Iya, moga-moga aja. Jadi nanti kalau suaranya ada rintik-rintik hujan, ya udah ya. Backsound alam ya. Backsound alam. Bocah Tuhan. Kita selaku bocah Tuhan manut kersane Gusti. Derek Gus pokoknya. Oke. Sharing buat teman-teman yang pengen mendirikan komunitas di daerah dulu nih, itu syaratnya apa aja itu Bang Apik? Mungkin Bang Apik bisa dari sudut pandang menceritakan komunitasnya Bang Apik berdiri, atau punya seiring jalannya waktu kayaknya konsep ini nih yang pas di era kayak gini kayak gitu. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya dulu ya, mendirikan suatu komunitas kan enggak semua itu enggak berlangsung instan Bang Denny. Jadi secara ilmu, secara waktu, secara tenaga, secara pikiran itu semua enggak instan. Jadi emang harus ada pengalaman yang diraih dalam suatu rentan waktu. Ikut suatu komunitas tuh mesti bakal ada ilmu yang harus diambil. Jadi dulu pertama itu kita juga bikin komunitas tuh juga konco nongkrong, ayo wah bikin komunitas gitu. Ben podo kancane liyane, ben kita juga pengen diakui dengan nama bendera kita. Nah, awal-awal seperti itu, tapi ya ada juga yang meremehkan, ada yang nggak
suka dan sebagainya itu wajar. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Lebih banyak yang negatif daripada ke positif. Betul. Dan itu rintangannya. Benar, rintangannya. Ya. Makanya dari situ banyak yang meragukan itu tadi Bang Denny. Nah, itu pokoknya setiap saya forum atau setiap saya kopdar dengan anak-anak saya, itu saya selalu kasih motivasi ke anak-anak. Jadikan anggapan negatif orang-orang yang meremehkan kita itu pelecut semangat kita. Nah, jadi seperti itu kita buktikan minimal di komunitas kita dulu kayak gitu. Jadi kita nggak usah gibahin komunitas lain dulu lah. Soalnya apa? Komunitas kita aja belum benar, kita mau ngapain gibahin komunitas yang lain? Intinya kayak gitu. Yang gibah sidik-sidik oleh Bang Denny atau buat mantau perkembangan. Ya, mantau perkembangan oleh gitu. Mungkin pertama itu langkah dulu karena masih baru ya. Itu kita izin dulu. Maksudnya kulon nuwun lah istilah kalau orang Jawa itu sama sesepuh komunitas yang ada di situ. Atau klub di situ lah. Oke, bentar tak potong. Kayaknya ujiannya tambah terus. Mic-nya enakan dipegang aja. Oh iya, oke siap. Sorry ya, sorry. Minum. Cik, kayaknya enak, oke ya. Lanjut nih, Bang Abi nih, monggo dipegang sendiri. Siap. Nanti gantian. Oke. Aku tak sambil ngerokokan. Oh iya. Nah, saya nggak usah ngerokok ya. Oh. Karena dirokok. Istri sampai kan ketawa. Jangan sampai. Iya, lanjut. Iya, lanjut aja lah, itu intermezzo aja. Lanjut ke tadi ya Bang Denny ya. Yang pertama itu yang pasti kita istilahnya sowan dulu lah. Istilahnya kita minta doa restu, silaturahmi. Kalau minta izin sebenarnya izin tuh nggak perlu lah, kita perlu izin. Soalnya apa? Negara Indonesia kan sebenarnya menjamin semua warganya itu untuk bebas berekspresi. Lebih ke apa yang tadi Bang Denny yang bilang? Bahasa sowan. Nah, istilahnya minta doa restu. Nah, istilahnya lebih ke itu. Nanti di silaturahminya itu kita pertama itu ke sesepuh yang udah ada berdiri di situ pertama kali. Lah, saya saranin mending lebih ke pertama sowan tuh ke sesepuhnya dulu. Jadi karena apa? Takutnya nanti kalau kita sowan pertama kali enggak ke sesepuhnya dulu, takutnya nanti sesepuhnya nanti merasa dilancangi lah bahasanya. Nah, kayak gitu. Mending pertama langsung di sesepuhnya dulu, kita minta doa restu. Di situ nanti bakal dikasih tahu saran, dikasih motivasi biar gimana caranya. Itu mereka bakal istilahnya secara gamblang lah. Mereka menceritakan semua pengalamannya mereka, intinya seperti itu. Nah, setelah itu mereka bakal ngasih tahu. Nanti habis dari sini kalian mau sowan kemana, langkah kalian seperti apa, itu nanti bisalah seperti itu. Ya, oke. Nah, sini aja, biar dekat. Dan itu kalau sesepuhnya netral ya, dalam arti bisa menerima kita. Belum tentu ketika kita datang ke sesepuh itu nanti responnya seperti apa. Betul. Ya itu suka juga ya, termasuk suka juga. Pernah nggak sih datang ke sesepuh itu yang responnya kurang masuk kayak gitu? Kalau dibilang pernah atau enggaknya, sering Bang Denny. Oh, sering ya. Sebenarnya kalau saya tuh mau cerita seperti Bang Denny mancing-mancing tadi itu sebenarnya kalau mau cerita nggak enak, tapi kalau ya udahlah, ini seperti judulnya podcast-podcastan, ya udahlah kita sharing-sharing belak-belakan biar orang lain juga tahu, mengedukasi juga. Jadi biar lepas ya, los ya. Karena di sini Bang Abik datang sebagai Bang Abik, bukan datang sebagai dengan nama komunitas yang sekarang Bang Abik jalani kayak gitu. Betul. Kalaupun ada salah kata ya nanti urusannya karo Bang Abik, karo aku nih. Ya, tapi sebelumnya kita minta maaf karena ini dari sudut pandang kita. Kalau misalkan memang ada salah kata bisa komen atau bisa datang langsung ke studio seputar komunitas. Betul. Kita ngobrol yang lebih enak lagi kayak gitu. Betul. Tekan tinggi mau lebih respon. Oh ya, responnya. Respon dari sesepuh ya. Kalau sepengalaman saya Bang Dini ya, dari 12 kota yang pernah istilahnya saya datangi, itu banyak yang nggak responnya, banyak yang nggak
istilahnya welcome lah bahasanya. Ada beberapa yang welcome, ada kebanyakan enggak. Yang penting prinsip saya itu kalau setiap mendirikan suatu chapter, yang pertama itu sebelum mau buka itu mending kita kokoin dulu kaki-kakinya anak-anak kita. Jadi kayak gitu. Jadi jangan langsung kita beber banner atau membawa nama kota tersebut. Ambil contoh kota A atau kota B. Kota A wis mau kota aku, kayak kota B we, kota B. Ambil contoh kota B. Itu jangan sampai Bekasi. Yang Z. Zimbabwe, Z. Kota Z. Nah, anggap aja jangan membawa nama kota Z, entah itu di sosmed, di Facebook, Instagram, Twitter atau yang lain lah, silakan. Itu jangan membawa nama kota Z tersebut sebelum saya datang ke sesepuhnya. Gitu. Tahapannya seperti itu. Jadi bagusnya seperti itu ya. Tahapannya bagusnya seperti itu, dan kita sudah mempersiapkan anak kita jauh-jauh hari dulu. Jadi tetap kumpul, tetap kopdar, tapi no banner, tidak memakai nama komunitas kita. Intinya seperti itu. Karena apa? Kita juga menghargai komunitas yang udah berdiri di situ, dan mereka sebelumnya juga mau berdiri itu juga pakai aturan-aturan. Mungkin tahapannya kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau saran saya, mending sebelum mendiri yang prinsipnya mau seperti saya, mending anaknya dipantau dulu. Itu sesiap mereka, dan menurut kita tuh sebagai pusatnya itu mereka siap nggak kita launching. Intinya kayak gitu. Jangan sampai malah nanti kita temenin pas waktu sowan ke sesepuhnya itu malah mereka belum siap, itu bumerang sendiri buat kita. Karena apa, yang dipertaruhkan nama komunitas kita. Intinya seperti itu. Nah, nanti setelah anaknya udah siap, dalam arti siapnya itu kaki-kakinya mereka udah kenal ADART-nya dari komunitas kita. Sementara kita dari pusat juga harus mempersiapkan istilahnya bekal lah mereka. Kita tuh udah punya bekal nih. Nah, istilahnya kita udah punya legalitas, kita punya ADART, kalian udah harus tahu dulu ADART-nya seperti ini, dari pusatnya itu legalitasnya seperti apa, mereka udah. Jadi biar kalau seumpama mereka dipanggil lagi ke paguyubannya, yang suatu kota ada paguyubannya, suatu kota ada paguyubannya itu, jadi mereka biar nggak ngeblank kalau ditanya, dan mereka tahu istilahnya asal usul komunitasnya dia apa, pusatnya di mana, legalitasnya seperti apa, mereka tahu. Nah, setelah kaki-kakinya itu udah siap, anak-anaknya udah siap untuk di launching, kita temenin. Tapi sebelumnya kita udah japri-japri dulu sama sesepuhnya, istilahnya. Itu tanggapannya kalau seumpama mereka tanggapannya di komunikasi WA itu atau di apa itu udah nggak enak dulu, ya udah kita nggak usah debat di situ. Nah, kalau saya mending Bang, kita nggak usah debat lewat WA atau apa di sosial media, besok saya tak ke kotanya Abang aja. Soalnya sepengalaman saya itu bahasa sosmed sama kalau ketemu itu beda, Bang Denny. Beda. Nah, powernya pun beda. Intinya kayak gitu. Nah, nanti kita tahu dia itu mentalnya seperti apa, itu pas waktu kita ketemu. Intinya seperti itu. Jadi yang dimaksud dia tuh gimana kayak gitu. Yang mau ditanyakan apa aja, enak lebih ketemu langsung. Jadi nggak usah takut kalau mau mendirikan suatu komunitas, apalagi ketemu sesepuhnya itu hilangkan perasaan negatif thinking. Wah, engko diapake ya aku, apa diantemi, apa di bisa jadi. Iya. Itu hilangkan dulu anggapan, karena nggak mungkin lah. Pengalaman saya itu nggak sampai se ekstrim itu, nggak. Ya kalau pengalaman saya pribadi ada sampai ancaman mau dibunuh pernah, Pak Denny. Itu pernah, tapi itu cuma ancaman lewat telepon atau WhatsApp, itu pernah seperti itu. Tangan kanannya Tuhan yang bisa mencabut nyawa kapanpun, dimanapun. Mungkin jabatannya lebih ke malaikat mungkin ya. Oke, aku nggak mungkin tanyakan mau menyampaikan apa kepada teman-teman yang daerah yang tidak mensupport. Mungkin aku pertanyaannya mau ngomong apa nih kepada daerah yang sudah mensupport dari Bang Apik sama anak-anaknya di kota-kota yang bisa menerima kayak gitu, mau ngomong apa? Oh, yang mensupport dulu. Mensupport, ya bisa menerima lah kayak gitu. Menerima. Kalau saya pribadi sih, kalau yang udah menerima dan mensupport anak saya itu
pendapat saya itu terima kasih lah. Berarti kalian jiwa kalian tuh legowonya itu ini loh top. Gini aja. Nek bahasa sekarang tuh gini. Sarang yuk. Istilahnya ukuran dewasanya itu benar-benar emang dewasa dan secara pengalaman itu berarti benar. Mereka udah berdiri dan dibilang sesepuh itu berarti sama dengan kedewasaannya mereka. Intinya berarti mereka paham dan mereka berarti istilahnya nggak ecek-ecek di lah, dunia perkomunitas selama ini. Gue beliau terjun ke komunitas dan endingnya bisa menerima orang-orang baru dengan regenerasi baru itu nggak ecek-ecek ya. Soalnya gini Bang Denny, dulu mereka sesepuh itu pasti dulu kalau mendirikan suatu komunitasnya dia itu juga pasti izin juga. Oh iya. Nah izinnya itu berarti dibolehkan. Nah ini dia udah dianggap sesepuh, berarti kalau dia dewasa otomatis kan memperbolehkan. Nah intinya betul. Jadi ya jangan sampai waktu dulu kanan kiri minta doa restu boleh, betul. Dan endingnya sudah berdiri tidak memperbolehkan. Ya kayaknya kurang adil ya menurut saya. Itu bukan menurut Bang Abik, ini menurut saya ya, menurut saya. Oke. Dan aku nggak mau tanya menurut Bang Abik, mungkin ya udahlah dengan kayak gini wes oke lanjut lagi. Terus selanjutnya nih Bang Abik nih, ketika anak-anak berjuang itu di kota-kota yang mau berdiri, kontribusi dari pusat itu sampai di mana gitu? Apakah tahapannya ya wes kamu berdiri tak lepas, atau aku ndampingin bener-bener sampai ke akar-akarnya, kalaupun memang harus jarak itu ditempuh wira-wiri itu harus nggak kayak gitu? Dan Bang Abik selama ini melakukan apa? Oke, siap. Kalau yang sudah saya lakukan kemarin dan selaku pusatnya ya, selaku ketua umum juga, itu tetap dari saya sendiri. Kalau ini bahasa gampangnya, kita masuk ke rumah orang lain ya toh, itu nggak mungkin kita nggak ucap salam dan ketuk pintu. Nah itu juga berlaku juga di diri saya. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kan kita kembali ke tadi lagi, udah mempersiapkan anaknya nih, udah dipantau, kaki-kakinya udah siap nih, secara ADART dan legalitas kita udah ada. Nah setelah udah siap untuk launching, itu dari saya pribadi melakukan komunikasi dengan sesepuhnya mereka, atau mungkin kalau di situ ada paguyuban ya di kota tersebut. Habis itu saya langsung terjun ke sana gitu. Jadi nggak usah kalian itu komunikasi sendiri, nggak usah. Saya dulu yang komunikasi. Karena tanggung jawab utama ya adalah dari yang pusatnya ya. Betul. Terus juga mungkin respeknya mereka akan lebih jauh berbeda ketika ada yang mendirikan chapter, tapi yang pusatnya nggak ada. Betul. Ada yang seperti itu. Ya ada lah. Sebut aja komunitas Melati gitu aja. Melati dan Mawar. Semuanya indah. Karena apa ya? Benar kata Bang Denny tadi. Karena anak kita itu kalau tahu pusatnya itu peduli dan turun langsung ke lapangan, mereka akan lebih jauh bangga membawa nama komunitas kita daripada kita kamu membawa namamu ya toh, walaupun membawa nama bendera sama, itu udah tanggung jawabmu. Soalnya ada juga yang seperti itu Bang Denny. Jadi nek menurutku itu aku yang gumun yo. Kok anak-anak gelem isin nggawa jeneng komunitas gitu Bang Denny. Kita bahas. Ketika mungkin kita tidak menyalahkan untuk daerah tersebut untuk menolak atau tidak menerima. Mungkin sebelum dari Bang Abik launching terjun di dunia komunitas, karena kan baru ya. Iya betul. Jauh-jauh waktu sebelumnya ada mungkin chapter yang datang ke situ, endingnya tidak bertanggung jawab, bikin rusuh, bikin onar, dan saya lihat dari sudut pandang yang daerah sudah lama ya. Jangan-jangan engkau kalau misalkan tak izinkan, masalah-masalah akan timbul dan endingnya itu bakalan bikin rusak nama komunitas brand tersebut di daerahnya. Dan itu juga mungkin momok buat komunitas-komunitas yang sudah ada sebelumnya gitu. Itu hal kayak gitu dibilang wajar ya wajar kayak gitu. Mungkin indikasinya sih buat teman-teman kayak Bang Abik tadi bilang,
kalau mau misalkan mau bawa nama chapter, ya dilihat dulu nama dari pusatnya. Betul. Seperti apa ya. Terus kalaupun misalkan chapternya pusat tidak bertanggung jawab atau apa, mungkin dari Bang Abid solusinya gimana itu? Atau untuk anaknya? Untuk anaknya. Oh, untuk anak. Kalau untuk pusatnya kan udah jelas nggak bertanggung jawab. Diriin aja, nanti dampaknya kayak apa, lepas tangan kayak gitu. Kalau dari sudut pandang saya sih, saya kembalikan ke anak-anaknya masing-masing ya. Kalau mereka udah melihat pusatnya aja seperti itu, istilahnya udah nggak bertanggung jawab gitu lah. Itu apa mereka masih tetap ikut ke komunitasnya tersebut? Secara tanggung jawabnya udah nggak ada. Lah nanti mereka kalau selama berjalannya waktu ada apa-apa itu yang mau tanggung jawab siapa gitu loh. Jadi mending kalau saran saya mending saya kembalikan ke anak-anaknya masing, mending anak-anaknya tersebut forum. Terus diambil jalan tengahnya seperti apa, atau mau buat komunitas sendiri independen malah lebih enak, tidak menggantungkan pusat atau dan sebagainya. Itu saya kembalikan lagi, atau mau menelaah lagi, mencari tahu naungan apa yang menurut kalian pas dan sebagainya, yang kalau menurutku lebih istilahnya itu jelas, Pak Denny. Jelas dalam arti ada RT ada, legalitas ada, dan kepengurusan pusatnya seperti apa. Nah, seperti itu. Dan itu mungkin salah satu alasan kenapa di daerah tersebut, ya daerah tertentu yang tadi Z itu Zimbabwe itu dalam masalah perkomunikasian, oke lah, daripada kamu nggak jelas, mending gabung ke komunitasku aja. Yang sudah jelas terpercaya, podo-podo ruwete. Enggak, jelas terpercaya, yang sudah berdiri, ada visi misinya. Jadi tolonglah, udahlah, di kota Zimbabwe ini nggak usah ada komunitas lagi. Kita udah capek. Dulu tuh ada komunitas banyak, komunitas brand ini ruwet. Ibaratnya komunitas yang udah ada di daerah Zimbabwe itu aja udah ruwet, apalagi ketambahan dengan pusatnya yang tidak bertanggung jawab. Kayak gitu. Mungkin itu juga salah satu alternatif ketika memang pusatnya tidak, ibaratnya tidak sedikit tidak bertanggung jawab. Dia dari pusat pinginnya melebarkan nama tapi tidak ada tanggung jawabnya. Mungkin itu salah satu ya, bisa gabung ke tempat komunitas yang sudah berdiri. Betul. Yang pertama. Itu yang kedua deh. Yang pertama tadi dari Bang Abik, bawa nama person independen bisa berdiri sendiri gitu ya. Itu yang pertama, bawa nama independen sendiri. Yang kedua, gabung dengan komunitas yang sudah ada. Itu malah lebih responnya dari komunitas yang sudah ada, malah responnya lebih positif ya. Betul. Malah nggak capek-capek mikir istilahnya. Oh ya, jelas. Kalau misalkan kalian mau jadi ketua di komunitas, ya kalian membuktikan dulu dengan jadi member yang baik, memberikan contoh. Kadang kan juga ada person, dia pinginnya, aku kalau misalkan ikut mau terjun ke komunitas, aku harus jadi ketua, aku harus jadi pentolan, kayak gitu. Aku pokoknya pinginnya jadi 001. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi semuanya harusnya menikmati proses itu tadi ya. Betul. Oke, selanjutnya ke topik selanjutnya. Suka dukanya Bang Abik selama ini secara global. Oke. Dukanya dulu apa suka dulu gimana nih? Mending sukanya dulu. Nanti dukanya langsung kita telaah lagi. Kita kulik-kulik ya. Misa subuh lanjut. Pokoknya gas, ditonton biar nggak salah paham. Betul. Kadang orang ngelihat dari casingnya belum sampai selesai udah memutuskan sesuatu dan tidak dikonfirmasi, pokoknya ngejat kue ini keliru. Nah, intinya setiap kalian melihat podcast atau video di YouTube itu jangan dipotong lah istilahnya. Tonton sampai habis. Ben lendelok oke ya Bang Denny. Ben durasinya ini kalau aku sih nggak masalah kalian nggak ngelihat ya, tapi ketika kalian sudah terlanjur lihat sampai selesai. Jadi biar jelas. Oke, lanjut nih, suka duka. Kita ngomong sukanya dulu. Biar teman-teman yang pengen mendirikan komunitas terpacu. Habis terpacu nanti dukanya down. Kayak senengnya sih, berarti lagi dukane. Betul. Sukanya. Kalau sukanya tuh
kita tuh punya saudara yang satu bendera gitu. Itu di beberapa kota itu sukanya itu. Jadi kita tuh lebih bisa dipandang wah kayak komunitas kayak chapternya akeh kayak gitu. Terus habis itu kalau saya pribadi ya Bang Denny ya, itu kalau main ke kota-kota, aku kan basicnya kan lebih seneng, istilahnya wongnya senengnya dolan, lebih suka main. Nah itu lebih backgroundnya. Kamu bukan basicnya. Oh ya backgroundnya. Backgroundnya tuh seneng dolan lah. Nah, itu lebih seneng ngerepoti anak dewe daripada wong liya. Nek itu saya loh. Soalnya apa? Takutnya nanti kalau saya ngerepoti orang lain, takutnya nanti menurut saya oke lah ngerepoti kayak gitu. Tapi belum tentu orang yang direpotkan itu nanti berpikiran sama ke saya. Gitu loh. Wah, kowe mau jebul anu ya, nggone sing nggo wis tak kei nggon ngene tapi kok ketoke ora berterima kasih. Nah, aku takutnya seperti itu, takut merepotkan. Takutnya apa? Nanti tuan rumah baru nggak punya uang, tanggal tua ditekani tamu. Nah, gitu loh. Kasnya kembang kempis, tanduk, arep ngene ngelimpang. Padahal dianya sendiri, Bang Abi kalau main ke kotaku mampir ya. Nah, itu takutnya nanti malah sayanya pribadi tuh takutnya malah merepotkan. Nah, lebih baik merepotkan anak-anaknya sendiri ya toh, daripada merepotkan orang lain kayak gitu. Terus kalau punya chapter di beberapa kota itu rasanya tuh kayak seneng aja gitu loh Bang Denny. Berarti komunitas selama ini yang saya bangun itu tingkat kesuksesannya itu berarti selama ini tuh jalan gitu loh. Nah, jadi nggak stuck di satu kota aja, 1-2 kota aja, tapi orang tuh ngelihatnya, oh komunitasnya Bang Apik sekarang udah melebarkan saya. Berarti komunitasnya itu inovatif. Nah, intinya seperti itu. Itu sukanya di situ. Dan mungkin garis bawahnya bukan kalian aja yang pingin melebarkan sayap. Betul. Semua orang punya hak dan punya hak untuk melebarkan sayap, mengembangkan komunitasnya. Kayak aku punya komunitas juga pinginnya juga yang terbaik. Kalau bisa banyak member ya alhamdulillah kayak gitu. Jadi bukan kalian aja ya. Betul. Pribadinya Bang Abid juga pingin ya kayak gitu betul. Ya. Sama chapter-chapternya yang betul. Sudah berdiri sebelum-sebelumnya gitu ya. Soalnya kalau saya sendiri seneng sih, saya tuh backgroundnya karena pekerjaannya dulu di marketing ya. Jadi ngomong ke pekerjaan jadi apa-apa. Aku ya marketing, marketing bakul kompor. Nah, kuwi perlu dicatat. Oke, aku bakul panci berarti. Nah, dari saya sendiri saya tuh lebih seneng memimpin anak-anak. Jadi jiwa leader saya itu alhamdulillah pekerjaan kemarin mendukung saya untuk menjadi seorang leader. Oke. Nah, jadi sudah ada bakat sejak dini ya, sebelum di komunitas ya. Betul. Dan jadi itu terbawa. Betul. Jadi memimpin anak-anak itu dengan berbagai background, berbagai sifat dan watak itu menurut saya itu malah ngangenin gitu loh. Malah istilahnya candu. Semakin punya anak banyak itu menurut saya itu malah semakin candu. Walaupun dukanya juga banyak. Dukanya bakalan kita guys. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalnya ketemu Bang Abik yaitu karena seneng berkomunikasi, seneng banyak saudara. Kalau ketemu ya ini santai betul. Gitu. Oke. Dan ketemu saya juga hati-hati karena background saya bakul kompor. Aku kalau kemana-mana kupingnya disiapkan gituan. Bawa kompor bisa menghangatkan suasana atau bisa njebloke unjalke tabunge. Pokoknya kupingnya itu kalau ketemu Bang Denny itu harus disiapin ya ta. Siapa tahu nanti yang menghangatkan itu diangetin terus lah, itu kupingnya harus siap itu istilahnya. Dibakar bisa. Enggak, tapi ya Evan ini cuman intermezzo lagi. Oke. Dukanya Bang Abik untuk dukanya itu sebagai pendiri suatu komunitas yang mempunyai chapter itu banyak, bisa dibilang enggak beberapa, tapi banyak. Ini mau tipis-tipis atau ya wis iki sing paling titik terendah dari Bang Abik ke dukanya itu mau sekalian di-share apa enggak nih? Apa? Los. Okay. Pertama masih sekitar intermezzo, tipis-tipis. Okay. Nah, saiki serodok kandel-kandel. Udah gini. Ya,
titik terendah dari Bang Abik, seorang pendiri komunitas, duka yang paling mendalam itu apa nih Bang Abik? Kalau dukanya itu istilahnya kalau langsung ke kehidupan itu bakal diteror tiap hari. Sama orang yang nggak respect kalau kita mendirikan di kota mereka. Oke, satu teror itu. Jadi bukan dunia goib aja yang kita dapat teror ya. Betul. Di dunia komunitas juga ada teror ada. Ya. Dan itu nyata adanya. Dan ancamannya itu bukan cuma dibully, oh kowe ganteng lho, kowe oleh enggak. Itu sampai ancaman. Ancaman. Kalau misalkan di dunia gaib kita bisa perang ya dalam arti nekake Pak Haji ya, Gus itu bisa. Tapi kalau misalnya di dunia komunitas ya kita punya undang-undang. Betul. Yang pertama teror. Lanjut Bang Abi. Yang pertama teror. Yang kedua itu kalau setiap kita mau sowan ke sesepuh gitu kan. Itu yang penting kita kuatin mental dulu karena di situ kita bakal istilahnya dites mental kita. Saya pernah sebut saja di kota X. X itu apa? X-Men. X-Men. Jangan huruf vokal, nanti takutnya diplesetkan ke kota mana ya toh? Ke kota X. Itu pernah saya diundang sebagai salah satu chapter saya yang di apalagi ya hurufnya ya, jangan Ki ya, di kota Ki. Nah, itu sebagai ketua umumnya di kota chapter di kota Ki. Datang di situ di paguyuban mereka. Niatnya forumnya itu cuma silaturahmi. Bahasanya Bang Abik datang ya sebagai ketua umum ketua umum mantap. Komunitas Bang Abik untuk acara silaturahmi paguyuban. Oke, siap. Paguyuban uangnya oke, suguhannya macam-macam dan itu kan kita sebagai ketua umum itu merasa respect bangga. Kita komunitas kecil ternyata diundang lagi dan yang ngundang itu ketua paguyuban langsung. Mantap. Pas waktu kenyataannya ternyata berbalik 360 derajat Bang Denny. Itu sampai aku dan anak-anakku tuh sampai istilahnya kalau kata Bang Denny itu titik nadir. Nek tadi di dunia maya itu tadi teror. Nek ini langsung nyata ya. Jadi ada yang di alam goib, ada yang di alam nyata. Nah, di alam nyatanya itu pas waktu forum dimulai jam 10 Bang Denny. Dan itu forumnya intinya membahas tentang komunitasku ternyata. Oh gitu. Intinya itu tidak boleh berdiri di situ karena di situ suatu paguyubannya dia itu ADART-nya tidak membolehkan ada komunitas lagi berdiri. Jadi pas waktu jam 10 tadi mulai forum itu pertama ya kayak ini podcast tadi Bang Denny intermezzo tanya kabar. Nah ternyata mereka intinya mau membahas tentang komunitas saya. Nah, mereka menyampaikan bahwa di paguyuban Kota Ki itu ada ART yang tidak membolehkan komunitas baru berdiri. Ngeri. Dan di situ saya juga tanya dulu, kan mereka bilang ADART, dan saya tanya, coba saya minta lihatkan dulu lah ADART kalian tuh tertulisnya mana? Yang bertanggung jawab ya, betul. Statement bahasanya tidak boleh berdiri itu yang bertanda tangan siapa? Betul, gitu. Jangan sampai ini cuman sekedar oknum-oknum aja yang nggak senang menggiring opini kepada ratusan bikers yang sudah datang ke situ untuk ikut ke opini itu. Betul. Gitu ya. Jadi dari pengalaman saya dari beberapa kota, itu dari beberapa paguyuban yang ternyata mempunyai ADART yang sama, itu benar kata Bang Denny, itu sebenarnya cuma oknum-oknum tertentu saja yang mengatasnamakan paguyuban. Intinya seperti itu. Saya tanya ke member-membernya yang lain yang masuk ke paguyuban itu, mereka sebenarnya nggak mau tahu istilahnya. Istilahnya nggak mau tahu itu dalam arti nggak mau tahu tentang ADART. Mau ada komunitas baru ya monggo, enggak ya monggo. Baik, datang dengan secara baik, mereka welcome. Kecuali kalau dari Bang Abik datangnya cara nggak baik-baik, hak mereka ya, hak mereka untuk menolak karena datangnya tidak baik. Jadi pas waktu saya tanya ADART, mereka tidak bisa menunjukkan, dan mereka juga akhirnya dengan alibinya mereka, alasan mereka, ya akhirnya itu sampai kita itu nggak dibolehkan pulang, itu sampai jam 3 pagi Pak Denny. Dan Madang Geden sing Madang Geden iki dihujat entek-entekan. Yang dimaksud Madang Gedennya itu buliannya itu. Sampai ada yang
saya masih ingat itu satu member dari komunitas Z ya, kota Z itu bilang kalau Bang Abik nggak ikut aturan ADRT yang sudah disepakati, itu berarti Bang Abik ini niatnya orang golek seduluran, tapi harus golek musuhan kayak gitu. Itu kita kalau nggak ngikut omongannya mereka, aturan mereka, kita nggak diperbolehkan pulang Bang Denny. Sampai jam 3 pagi. Bayangin forum dari jam 10 sampai jam 3 pagi, dan itu posisi dingin karena kan agak di atas itu kotanya mungkin ya. Kan kota di Jawa yang di atas banyak. Jadi saya nggak nyebutin nama gitu ya, nama kota. Itu kondisi berkabut, dan ya karena mungkin anak-anak saya juga, saya itu malah lebih khawatir tentang anak-anak saya, mentalnya gitu loh. Digitukan, sementara mereka juga niatnya pertama diundang dengan baik, tapi ternyata kok istilahnya dicuci, diumbah, di madang gede nek bangsane Bang Denny ya. Jadi malah saya itu takutnya mentalnya anak-anak saya. Dan waktu itu karena mungkin komunitas saya juga masih baru, chapternya juga masih belum banyak, dan kita kalah masa, nggak mungkin kan. Waktu itu saya berunding sama anak-anak saya, wah ini kalau kita nggak ngikut dulu aturan mereka, kita nggak pulang, kita bisa tinggal nama ini pulangnya. Langsung anak-anak saya, gini wae, kita ngikut aja dulu apa sesuai omongan mereka, tapi kita tidak mengiyakan. Pas waktu itu saya langsung ngomong, soalnya posisi itu panas Pak Denny pas waktu forum, karena saya menolak aturan mereka. Tapi mereka, wah, posisi pas forum dilingkari, pada berdiri, pada nggak terima. Nah itu kalau saya nggak ngikut dulu omongannya mereka, lu ayo masa depanku kok malah pikirannya anak-anak, apalagi anak-anak kan masih mentalnya belum sekuat seorang pendiri ya, karena nggak gampang. Nah buat bapak sosok teladan, perjuangannya bukan kaleng-kaleng. Karena mungkin ketika aku di posisi Bang Abik, mungkin aku juga nggak bisa sedewasa Bang Abik. Dan endingnya, oh ya udahlah kita ikut dulu, tapi kita tidak mengiyakan. Nanti juga bakalan aku sharing sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti awal mula aku mendirikan komunitas. Nah ini nanti juga mungkin tidak sedewasa Bang Abik saat itu kayak gitu. Mungkin ya oke, lanjut dulu Bang Abik. Jadi pas waktu mereka pokoknya ngotot, pokoknya kamu nggak boleh komunitasmu berdiri di sini karena ADRT dari paguyuban kita sudah sepakati. Yang belum tahu ada lembarannya yang bertanggung jawab siapa, tidak tidak konkret gitu ya. Karena pas waktu saya minta, istilahnya nggak usah aslinya lah Bang Denny, kopiannya atau ditunjukkan lewat HP pun saya udah cukup ya mungkin ya. Oh ternyata seperti ini. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan dan masih kekeh dengan pendirian mereka kalau ADRT sudah dibuat dan katanya sudah ke polsek. Ketika mereka berstatement seperti itu, ya udah ya anggap saja oknum. Karena yang ditakutkan ya nanti kita selaku person, kita punya anggapan bahasanya di daerah yang inisialnya Ki itu, oh ternyata seperti itu semua. Nah dampaknya kan ke ratusan biker. Dan ternyata itu hanyalah oknum kayak gitu. Nah itu dampak yang kurang bagus menurutku kayak gitu. Tapi kalau misalkan punya statement seperti itu ya boleh, karena setiap orang punya hak, punya kewajiban, dia punya hak untuk bahasanya tidak boleh tidak boleh berdiri kayak gitu. Tapi kita juga punya hak juga dong. Mereka punya hak, kita juga punya hak, ya intinya sama-sama lah. Intinya jalan tengahnya apa nih, win-win solusinya. Tapi endingnya seperti itu, dan Bang Abik endingnya ya udahlah kayak gitu ya. Betul. Jadi saya waktu itu lebih memikirkan yang penting anak saya pulang dulu. Terlepas nanti ada perundingan di hari kedepannya, ada sambung omongan di hari berikutnya, sambung silaturahmi yang lebih kondusif. Betul. Yang penting pas waktu itu saya pertama mikirkan anak saya dulu. Ya walaupun berat sih saya ngomong ya sudah, kita mengikuti aturan ADRT-nya dulu, tapi saya tidak mengiyakan waktu itu. Lah saya mikirnya gini, dari jam 10 sampai jam 3 itu berarti rentan waktunya nggak sebentar itu Bang Denny. Dan itu menguras banyak waktu, tenaga dan pikiran. Dan perasaan. Jadi waktu itu ya memang kita mengiyakan, akhirnya mereka anggapnya
komunitas saya nggak berdiri di situ, akhirnya mereka sudahi forumnya. Oke. Nah, jadi dari situ Mentah ya. mentah. Dari anggapan mereka kita sudah tidak berdiri. Oke. Tapi setelah itu saya juga beberapa kali datang ke kotanya Ki untuk mencoba untuk memediasi lagi, silaturahmi lagi seperti itu. Itu dukanya yang kedua. Jadi lebih pahit dukanya daripada manisnya nggak seberapa, cuman itu sedulur enak gitu. Bener. Dukanya ternyata lebih berat banget ya. Berat banget. Dan itu baru poin 2 duka. Poin ketiga Bang Abik. Poin ketiga dukanya itu kalau lebih suka mengomongkan komunitas saya di belakang gitu. Padahal sebenarnya aku seharusnya harusnya A itu dipelintir jadi B. Dan dia juga harusnya tidak punya wewenang buat melintir itu ya, karena sejatinya nggak seperti itu ya. Oke, jadi garis bawahnya ya sangat berat. Apalagi ada poin keempat lagi? Atau poin keempat nanti bisa ke pribadi bisa pribadi gitu. Ya. Soalnya sebenarnya masih banyak yang tak jabarkan, tapi waktunya mungkin nanti bisa sampai subuh Bang Denny. Oke. Lanjut ya. Ya itulah suka dukanya Bang Abik untuk mendirikan komunitas sepeda ontel. Sepeda genjot. Genjotnya manual, swangking rekosone genjot manual. Oke, kayak gitu. Mungkin tadi aku bilang prosesnya dengan waktu, mungkin kalau aku 10 tahun yang lalu karena Bang Abik baru-baru. Kalau aku juga tidak sedewasa Bang Abik untuk menanggapi kayak gitu, kayak aku mungkin yang dulu itu ketika mendirikan komunitas ya wis ora urusan. Ibaratnya intinya aku nggak mau tahu ada peraturan apa di daerah yang saya tempati dan teman-teman saya di komunitas ya. Intinya aku nggak mau tahu. Aku pengen berdiri, kalau misalkan nggak diterima ya udah nggak apa-apa, aku bawa nama komunitasku. Kalaupun diterima ya alhamdulillah. Kalau misalkan memang endingnya harus hal terburuk dilakukan, kita lakukan bersama. Tapi waktu dulu. Zaman purba ya waktu itu ya, karena sekarang zamannya modern, media sosial sudah bagus ya, ya kayak gitu. Jadi lebih halus lagi sih ya kalau sekarang kayak gitu ya. Mungkin dengan obrolan kita kayak gini membuka wawasan kayak gitu. Bahasanya banyak calon-calon regenerasi yang tolonglah jangan dipatahkan, karena saya yakin buat teman-teman pelaku komunitas yang sudah berdiri lama, kalian tidak hidup kekal di dunia ini. Kalau kalian peduli dengan apa yang kalian jalani, minimal bisa menerima pemain baru, terus junior kalian bisa hadir untuk menambah warna. Tapi kita nih ya, kita bilang masalah brand ya. Di brand A meneh engko di brand Z itu mungkin sistemnya kolot kayak gitu ya, rese kayak gitu. Tapi ada ya di beberapa brand yang bisa menerima bisa menerima lebih baik lagi kayak gitu. Banyak. Jadi mungkin kalau misalnya Bang Abik tidak membawa nama brand sepeda ontel kayak gitu, brand sepeda santai mungkin bisa lebih diterima karena isinya orang-orang yang berkualitas. Berhubung sepeda ontel ini orang-orangnya muda-muda, semangatnya membara, mungkin ya kita doakan saja untuk bisa besok kedepannya legowo atau apa kayak gitu. Oke, Bang Abik nih, selanjutnya pesan yang terakhir nih yang mau disampaikan mungkin kepada oknum-oknum juga bisa, kepada anak-anaknya Bang Abik juga bisa nih, terlebih Bang Abik dari segi
finansial, waktu, pengorbanan dan lain-lain sudah memaksimalkan sampai titik terendah. Mungkin kalau misalnya finansial bisa dicari, tapi kalau misalkan pengorbanan waktu itu sangat dan lebih pikiran, besar. ya. Dan pikiran itu ngeri. Perasaan lagi. Tidak bisa dibayarkan dengan finansial lah gitu. Oke, mungkin bisa pesan-pesan Bang Abik. Kalau pesan saya itu buat oknum-oknum yang kita omongin yang tadi Bang Denny ya. Harapannya itu istilahnya kalau mau ada komunitas baru berdiri, nah, itu mending dirangkul, dalam arti diarahkan dengan baik. Nah, jangan langsung mematahkan dengan statement, di sini di kota Z itu sudah ada ADRT dan ADRT-nya tidak boleh mendirikan komunitas lagi. Ya seumpama boleh mendirikan komunitas lagi mungkin ada syaratnya yang memberatkan. Iya, ketat nggak apa-apa lah, tapi kita bisa mengusahakan yang rasional. Tujuan yang namanya komunitas baru kan istilahnya mereka masih anak-anak baru, masih belum tahu apa-apa. Ya kita sebagai sesepuh itu harus membina dan mengarahkan ke jalan yang benar tuh seperti apa dengan pengalamannya mereka. Seharusnya seperti itu dan menerima mereka dengan lapang dada. Intinya seperti itu aja. Dan satu lagi buat oknum-oknum, mending yang gitu ya. Itu kalau tidak suka dengan suatu komunitas A, mending jangan membawa nama ruang lingkup yang lebih besar. Takutnya nanti yang lebih besar tadi takutnya kena imbas. Salah paham. Imbasnya dampaknya betul ke mereka juga. Mending lebih bagus, apalagi dengan pengalaman mereka. Kalau tidak suka dengan komunitas A, mending kita silaturahmi, kita ketemu baik-baik. Itulah adabnya orang Jawa. Intinya seperti itu. Adabnya orang Indonesia. Orang Indonesia secara luas ya. Secara luas banget. Dan saran saya untuk sesepuh ya, mending istilahnya kalau mau melebarkan sayap itu mending bener ada komunitas baru dirangkul dan sebagainya. Kalau mau melebarkan sayap mending lebih kembali ke internalnya mereka masing-masing. Jadi lebih membuat inovasi seperti apa, membernya dibuat nyaman seperti apa, bagaimana komunitasnya bisa berkembang seperti apa, biar nggak stuck di situ aja. Karena setahu saya itu sesepuh yang udah berdiri itu mereka stucknya itu karena apa? Tidak adanya inovasi, regenerasi. Karena pemikiran dia ya cuman sebatas itu. Jadi monoton seperti itu, nggak dipikir gimana tuh komunitas kita tuh biar semakin tahun semakin rame, membernya tambah banyak. Nah itu mending mikirnya ke internal komunitas mereka masing-masing. Jadi komunitas internalnya nggak dipikirin, tapi malah lebih memikirkan komunitas lain. Nah itu yang bikin nggak berkembang. Seperti itu. Nah kalau untuk anak-anak saya itu saran saya tetap humble, tetap nggak usah terlalu bangga istilahnya. Komunitasnya Bang Abik chapternya banyak, terus harus ditakutin, jangan seperti itu. Kalau menurutku kita itu malah justru istilahnya anak baru di dalam dunia komunitas, mending tetap andap asor, tetap kalau sama sesepuh tetap silaturahmi, tetap menganggap mereka, tapi tetap kita juga berpegang teguh pada ADRT-nya kita. Intinya seperti itu. Tetap jaga silaturahmi, tetap istilahnya menyayangi komunitas yang istilahnya oknum-oknum sing membuli kita. Intinya gitu aja sih. Mereka tidak baik sama kita, tapi kalau bisa kita baikin mereka. Betul banget ya. Karena sekeras-kerasnya batu karang itu bakalan ajur nek ketemu petel karo gagang pacul. Intinya di atas langit masih ada satelit. Di atasnya satelit masih ada satelitnya lagi baru langit. Jadi tahapannya itu masih banyak banget lapisan-lapisan. Dan mungkin dari Bang Abik juga memesankan buat anak-anak, rekan-rekan dari komunitasnya Bang Abik itu untuk jangan terlalu bangga ya, ibaratnya ya udahlah kita ya inilah kita kayak gitu. Kita mending fokus sama keluarga besarnya kita, adab dan tata keramanya selalu dijaga. Betul. Jangan merasa besar. Terutama karena dengan kita merasa puas itu malah justru menghambat perkembangan
suatu komunitas kita. Oke. Intinya seperti itu. Jangan cepet puas gitu loh Pak Denny. Oke. Jadi ini ya kesimpulannya dari Bang Habib ini mungkin udah 1 jam ya. Rekor di seputar komunitas kita ngobrol. Aslinya masih banyak banget yang bakalan diobrolin dan motivasi kali ini banyak banget. Tapi oke lah buat teman-teman terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Karena nanti ketika video ini jadi masalah, kalau misalkan nontonnya nggak selesai jadi masalah. Tapi kalau misalnya nontonnya sampai selesai, nah ini poin pentingnya kayak gitu ya. Oke, penutup dan kesimpulannya ya buat teman-teman semuanya, buat para oknum, kalau bisa ya adalah kita sama-sama manusia. Kamu kenal aku juga kenal kamu. Betul. Kalau misalnya nggak suka, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita tetap suka kepada beliaunya ya. Betul. Kalau misalkan memang ada peraturannya ya lebih baik kita hormati. Kita juga nggak tahu ya umur kita sampai berapa, nggak tahu besok sore kita masih di dunia komunitas apa enggak ya. Alangkah baiknya untuk bisa menerima pendatang baru, karena kalian datang di komunitas kan juga prosesnya sama seperti saat ini yang teman-teman lakukan untuk bisa diterima kayak gitu. Jadi intinya semuanya ketika kita lahir di negara Republik Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan membeda-bedakan. Terus juga masalah hak asasi manusianya bisa kita pikirkan dari segi luasnya lah, jangan segi sempit. Kita cari saudara yang sesungguhnya, jangan guyup settingan. Oke. Jargonnya keluar lagi nih. Jargonnya. Kalau aku tetap guyup settingan, nggak mau piye caranya aku. Kalau kenal yang sama aku ya seputar komunitas, aku Denny ya. Guyupnya settingan. Ketika memang wayahnya ketemu ya disetting biar ketemu. Kalau misalkan ada suatu hal yang salah ya disetting biar caranya bisa bener lagi kayak gitu. Oke Bang Habib, terima kasih. Siap. Apalagi? Sudah ya. Nanti di episode selanjutnya bisa dilanjut ke episode selanjutnya lebih lagi ya. Oke. Lebih madang lagi. Oke. Terima kasih. Salam ya buat anak-anaknya Bang Habib selaku pelaku komunitas. Pokoknya apapun yang terjadi tetap kibarkan bendera komunitas kalian. Kalian punya hak yang sama dengan mereka-mereka yang sudah lahir terlebih dahulu dan juga yang sudah terlahir dahulu. Ya gue mau eling kalian tuh di dunia komunitas tidak selamanya. Ya minimal bisa saling menghormati. Kalau kitanya sudah bagus, insya Allah semuanya bisa diterima dengan bagus. Oke, itu aja Bang Habib. Terima kasih udah main di studio seputar komunitas kali ini. Buat teman-teman, kalau misalnya nggak seneng sama video ini, di kolom komentar. Terus kalau misalkan ada ide gagasan yang kita mau bahas apa lagi juga komen di kolom komentar. Ojo ngomong ning mburi, kalau bisa ngomong di depan, ketemu kita ngopi, tak suguh teh kotak, rokok atau rokoknya LAS karo kopi. Oke, itu aja. Terima kasih Bang Habib, pulangnya hati-hati. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.